Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran kita dan mendengarkan firman kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau membimbing kami, supaya kami mengerti akan firman yang akan kami dengarkan ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dan Putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Kamis 21 Agustus 2025 berjudul Hukum Taurat sebagai Janji Allah bagi kita. Dalam Roma 3 ayat 20-24, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Meskipun Paulus sangat jelas mengatakan bahwa kita tidak dapat diselamatkan dengan menaati 10 perintah Allah. Lalu bagaimanakah seharusnya perintah-perintah itu berfungsi dalam kehidupan kita? Saudara-saudara sekalian, arti bahasa Ibrani bagi istilah dabarim yang digunakan dalam tulisan Musa untuk menggambarkan 10 perintah Allah yang terdapat dalam Keluaran 34 ayat 28, Ulangan 4 ayat 13, Ulangan 10 ayat 4. Tidak secara harfiah berarti perintah, tetapi firman, kata. Dabar tunggal dan ini dapat berarti janji. Itulah sebabnya di banyak tempat, terutama dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 56 dan 2, Tawari 1 ayat 9, Nehemia 5 ayat 12 dan 13, dan Ulangan 1 ayat 11, Ulangan 6 ayat 3, Ulangan 9 ayat 28, Yosua 9 ayat 21, Yosua 22 ayat 4, dan Yosua 23 ayat 5 dituliskan. Dabar diterjemahkan baik dalam bentuk kata benda atau kata yang menyatakan gagasan janji. Ellen G. White memberikan sebuah pemahaman tentang fungsi dari Dekalog. 10 perintah adalah 10 janji. Itu merupakan komentar Ellen G. White di SDA Bible, komentari jilid 1 halaman 1105. Dekalog atau 10 firman ini harus dipahami sebagai janji-janji dari Tuhan yang akan menuntun kita ke jalan yang benar sehingga dia dapat melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Tetapi kita harus menaatinya tentunya ya. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah seharusnya kita memahami pernyataan Paulus bahwa Kristus adalah akhir dari hukum Taurat? Saudaraku, Paulus menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah telos dari hukum Taurat. Tetapi bukan dalam arti bahwa Kristus membatalkan hukum Taurat atau meniadakannya. Sebaliknya, ini berarti bahwa Kristus adalah tujuan dan maksud dari hukum Taurat itu tersebut. Ini tidak berarti bahwa korban penebusannya mengakhiri keabsahan dan kekekalan hukum Taurat. Sebaliknya, Paulus berbicara tentang pentingnya hukum Taurat. Tentang keabsahannya dan tentang otoritasnya yang kekal yang tertulis dalam Roma 3 ayat 31, 1 Korintus 7 ayat 19, dan Galatia 5 ayat 6, makna dari kata telos terutama berorientasi pada tujuan dan sasaran bukan pada waktu. Saudara-saudara, Kristus adalah kunci untuk membuka makna dan tujuan yang sebenarnya dari hukum Allah. Dan dengan demikian,
Tidak benar jika dikatakan bahwa Kristus membatalkan, menggeser, atau meniadakan hukum Taurat. Kristus adalah tujuan dari hukum Taurat. Dia yang dituju oleh hukum Taurat. Dan bagaimanakah hukum Taurat mengarahkan kita kepada Yesus? Jadi artinya di sini saudara-saudara, apakah yang disingkapkan hukum Taurat kepada kita tentang diri kita sendiri yang akan membawa kita kepada Yesus? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami surga, pada saat ini Bapa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih atas pimpinanmu karena kami bisa mendengarkan firman ini dengan baik. Kiranya pelajaran yang bisa kami ambil dari firman ini dapat membimbing kami dalam segala keseharian kami, segala aktivitas kami, dan segala kelakuan kami ya Bapa. Roh Kudus-Mu dan iman-Mu selalu berserta kami ya Bapa dalam Putra-Mu. Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa. Amin.